Pembelajaran tatap muka mulai dilakukan, namun ancaman hepatitis menjangkit murid membayangi. Lalu apa yang harus dilakukan agar para murid di sekolah terhindar dari hepatitis? Kita simak liputannya berikut ini. Guna mencegah penularan hepatitis akut, sejumlah orang tua murid di Jakarta yang sekolahnya sudah menerapkan PTM mengaku sudah menerima penyuluhan akan penyakit tersebut, baik dari sekolah maupun puskesmas setempat. Meski mereka mengaku khawatir anaknya tertular, namun yakin hal itu dapat dicegah dengan memberi pemahaman kepada anak-anaknya akan bahaya penyakit tersebut dan bagaimana menghindarinya. Saya juga kasih tahu jangan terlalu banyak sembarangan untuk jajan gitu kan. Terus tukar makanan, minuman, atau misalnya teman lagi bawa makan apa atau minuman apa, ya berusaha untuk jangan minta gitu. Karena yang saya takutin memang kan seperti sekarang hepatitis akut itu kan lebih ke anak-anak ya. Yang penting mereka itu sekolah langsung PTM, tidak online lagi. Itu yang lebih mengkhawatirkan untuk anak-anak ya kalau online ya. Jadi kalau untuk sekarang kan ada PTM, jadi lebih memudahkan dia daripada dia harus online lagi, udah susah gitu kan. Pemerintah mencatat berdasarkan data 22 Mei 2022, 14 kasus dugaan hepatitis akut dilaporkan terjadi di tanah air. Apabila dirinci, 13 berstatus pending classification atau menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, dan 1 kasus tercatat berstatus probable hepatitis akut yang berasal dari pasien di DKI Jakarta. Gejala hepatitis akut yang diduga lebih banyak menyerang anak-anak di bawah usia 16 tahun ini sebaiknya dapat diketahui orang tua, guru, dan lingkungan sekolah untuk deteksi dini. Penanganannya sebetulnya pasien ini sama seperti hepatitis yang sudah kita kenal saat ini ya. Jadi kalau dia masih gejala awal tadi dengan mual, muntah atau hanya sakit perut sampai diare, itu penanganannya sudah ada protapnya atau tata laksananya. Apakah cukup dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit umum daerah? Tidak mesti harus disampaikan ke rumah sakit yang lebih besar. Direktur Utama RSCM Lisdida menjelaskan akibat pandemi, anak-anak cukup lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Hal tersebut dinilai berefek kurang bagus terhadap psikologi dan kemampuan sosial anak-anak. Orang tua dan lingkungan sekolah sebaiknya mampu mengetahui langkah cepat apabila terdapat gejala dugaan hepatitis akut agar tidak menjadi penghalang belajar tatap muka. Yang penting adalah cepat diperiksakan ke dokter dan kalau perlu periksa darah, periksa laboratorium untuk melihat bagaimana SGOT, SGPT-nya. Tapi tidak semua harus begitu, ya karena ada juga anak-anak yang kena penyakit yang lain seperti itu bisa bikin gejala yang sama gitu ya. Jadi cek juga mengenai bagaimana beberapa hari terakhir ini, apakah ada makanan yang dimakan rame-rame, yang tidak bersih dan sebagainya. Jadi yang perhatikan oleh orang tua, guru, dan lingkungan adalah bagaimana pola makan anak kita. PLT Kabiro Humas Kemendikbudristek RI Anang Ristanto menjelaskan, untuk mencegah penyebaran hepatitis akut, pihaknya melakukan optimalisasi perilaku bersih dan sehat di unit kesehatan sekolah atau madrasah di setiap satuan pendidikan. Yang pertama untuk langkah pencegahan yaitu kita menyiapkan media komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini tadi sebagaimana saran dari Ibu Lis ya, terkait dengan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini di sekolah, yang berisikan optimalisasi program sekolah sehat untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, membiasakan konsumsi makanan sehat. Terkait pedoman pertemuan tatap muka di sekolah, Anang menambahkan, pihaknya masih berpedoman pada surat keputusan bersama 4 menteri yang di dalamnya sudah mengatur penerapan protokol kesehatan dan mengacu pada aturan PPKM. Tim Liputan CNN Indonesia.